kalau Anda melihat cuci mobil itu rame antriannya, Anda jangan terkecoh pengen punya usaha cuci mobil. Jadi misalnya tanah itu 400 meter yang mobil bisa masuk 15. Wah, targetnya ini sebulan harus 3.000 gitu. Nah, itu dimaksimalin. Oh, masih bisa 3.500. Dimaksimalkan. Terus pertanyaan lagi, pakai apa menyelesaikan antrian supaya dengan cepat? Jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Ada sesuatu yang menarik di dalam pikiran saya, kemudian saya tertarik juga untuk membuat konten di video ini tentang bagaimana orang melihat ramainya cuci mobil sehingga menarik pikiran orang punya niat untuk membuka usaha cuci mobil karena melihat keramaian usaha orang lain gitu ya. Tapi saya mau bedah di sini, apakah ramainya cuci mobil itu pasti mendapatkan omset yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan? Saya mau katakan belum tentu. Apa alasannya belum tentu? Makanya saya mau bedah di sini supaya kita sama-sama mendapatkan edukasi, pengetahuan tentang bagaimana sih mengelola cuci mobil itu yang efektif gitu. Loh mas, rame itu kan udah pasti efektif, udah pasti jalan. Belum tentu saya katakan. Rame itu belum tentu efektif dan belum tentu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, namun sebelumnya bisa di subscribe dulu channel Embos Jakarta, terus nanti dinyalakan lonceng notifikasinya. Sambil ngelas ya, karena ada yang patah nih di cabang keranggan. Saya coba akan las kayak gantungan karpet. Apakah mengganggu sih kayak gini? Harus diperbaiki ya, mengganggu lah. Karena ini nanti kalau patah nggak ada gantungan karpet dan itu akan mengganggu operasional gitu. Mana? Udah kamu potong belum? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Cabang keranggan ini kalau kita lihat antrian cuman ada dua Emos. Di sini satu, di sini satu. Terus di dalam itu ada 3, 5. Salon mobil ada 27. Pengeringan ada 5. Sekitar 12 lah di keranggan ini. Tapi kalau terlihat seperti ini kan, kelihatannya ada aktivitas seperti ini kan kayak rame gitu kan. Oh, rame. Padahal biasa. Ramenya seperti apa? Ini biasa. Walaupun nanti ada antrian. Berkali-kali saya katakan kepada kita semua, jangan terkecoh dengan melihat aktivitas cuci mobil yang seolah-olah itu rame. Jangan. Terus kemudian kita terlintas pikiran untuk buka cuci mobil, apalagi kita ini prinsipnya mencoba-coba gitu. Wah, saya punya tanah nganggur, saya mau buka aja deh. Jangan. Jadi membuka usaha cuci mobil itu dasarnya memang harus benar-benar ada niat yang kuat. Niat yang kuat itu akan mendorong kita untuk terus belajar, tidak terburu-buru mengambil keputusan, terus kemudian nanti
akan menyebabkan usahanya terkendala. Kalau usaha kita terkendala, ya udah, modal yang kita keluarkan semuanya selesai, tamat. Itu loh yang terus kami sampaikan, supaya sama-sama ketika kita sudah buka usaha cuci mobil itu benar-benar kita bisa pelajari masalahnya di mana. Pesan saya adalah di sumber dayanya, SDM-nya kayak gini loh. Ini loh orangnya ini. Tuh, SDM-nya ini. Kalau di sini kapasitas 12 mobil, minimal yang kerja itu harus 12 orang. Itu rumusnya. Jadi kalau kapasitas cuci mobil Anda itu bisa sekali masuk mobil itu bisa 25, ya harusnya minimal 25 orang. Kalau 25 orang itu targetnya sehari bisa 150 sampai 180 mobil per hari. Kira-kira seperti itu. Misalnya kayak di Keranggan ini, Mozart. Di outlet Keranggan ini kapasitas mobil itu isinya sekitar 12. Ketika 12 mobil itu masuk, terus kemudian para pekerjanya itu di sini ada sekitar 12 orang juga. Kalau hari biasa itu 12 orang itu bisa dibikin shiftnya itu ada yang istirahat, ada yang masuk siang. Yang pagi itu paling sekitar 6-7 orang. Mereka mengerjakan masing-masing mobil itu nggak cukup. Harusnya selesai 1 jam 12 mobil tersebut. Jika dikerjakan 12 orang, hitungannya begitu. Diselesaikan 12 orang itu selesai 1 jam. Shift 2-nya itu belum masuk, berarti yang kerja cuma 7 orang. Itu bisa molor jadi 2 jam. Sementara saat proses 2 jam tersebut, biasanya cucian di Jakarta itu biasanya kalau rame satu, itu rame semua. Jadi waktunya orang nyuci memang hari itu gitu. Dilihatlah outlet itu rame, berarti udah nggak ada tempat untuk antrian dong. Sementara yang mau masuk itu ada 3-4 mobil. Dalam kurun waktu 1 jam atau sampai 2 jam, mobil masuk tidak ada lagi karena masih penuh. Berarti omsetnya hanya 12 mobil itu selama 2 jam. Paham nggak penjelasan saya ini kira-kira? Ini yang saya katakan, dalam kurun waktu 1 jam tersebut yang mobil penuh itu, kalau kita lihat, kita foto, kita video, wah cucian itu rame ya, penuh loh. Ini yang saya mau katakan bahwa tidak menjamin, bisa jadi hanya 1 jam itu saja yang ramai. Bisa jadi nanti yang kedua, ketiga, jam ketiga, keempat itu nggak ramai. Terus rame di jam kelima, keenam, jam ketujuh, ke jam ke-8 itu mungkin tidak ramai. Ini adalah bagaimana sih kita melihat cucian ramai atau tidak, dan omsetnya sesuai atau tidak. Memaksimalkan tenaga yang ada. Ada sebagian orang yang berkata, nggak perlu banyak-banyak lah SDM itu, nanti bayarnya susah, nanti gajinya itu pengeluarannya besar dan lain sebagainya, jadi nggak usah banyak-banyak lah. Tapi yang kita mau sampaikan, ketika SDM Anda tidak banyak, tenaga kerja tidak banyak, omset Anda juga tidak akan banyak. Loh Pak, nanti kalau SDM-nya banyak, pengeluarannya juga banyak. Betul, harusnya proporsional dong, proporsional. SDM Anda banyak, omset Anda juga banyak. Harus diimbangi, karena nggak sehat. SDM Anda banyak, omset Anda sedikit, ini nggak sehat. Kalau SDM sedikit nggak mungkin omsetnya banyak. Inti dari konten ini adalah, kalau Anda melihat cuci mobil itu ramai antriannya, Anda jangan terkecoh pengen punya usaha cuci mobil. Jangan buru-buru. Anda lihat, berarti ada potensi memang di daerah tersebut bisa ramai untuk buka cuci mobil. Oke. Tapi
Kalau Anda mau masuk lebih dalam lagi, bagaimana mengelola dan mempunyai usaha cuci mobil, ketika Anda masuk ke tempat itu, perhatikan. Misalnya di tempat itu ada kapasitas menampung 20 mobil misalnya. Standar karyawan yang ada harusnya itu minimal 20 orang. Nah, kalau di situ karyawannya cuma 12, saya menduga bahwa omsetnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Itu sudah tidak. Ekspektasinya yang maksimal ya, kecuali target omsetnya itu ya sedapatnya gitu. Beda loh, konteksnya bukan itu. Jadi target omsetnya harus yang maksimal, semaksimal mungkin. Jadi misalnya tanah itu 400 meter yang mobil bisa masuk 15. Wah, targetnya ini sebulan harus 3.000 gitu. Nah, itu dimaksimalin. Oh, masih bisa 3.500. Dimaksimalkan. Ketika Anda ingin punya usaha cuci mobil, Anda melihat bahwa di situ kami gitu. Yang paling penting adalah hitung berapa karyawannya. Ini kuncinya. Jadi kalau hanya keramaian saja, itu bisa saja hanya keramaian yang kasat mata. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa antri itu juga termasuk kategori ramai karena antri kan. Cuman pertanyaannya adalah seberapa lama kita bisa selesaikan antrian itu. Terus pertanyaan lagi, pakai apa menyelesaikan antrian itu supaya dengan cepat? Ya ditambahlah karyawannya, dipenuhilah karyawannya, begitu kan? Kalau karyawan sudah terpenuhi, ya pasti omset akan memadai. Itu kira-kira yang masalah. Itu inti dari video ini. Sampai jumpa di video-video Emos selanjutnya. Jangan lupa di subscribe Emos channel Emos Jakarta. Terus nyalakan lonceng notifikasi. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.